Sore ini kita akan membahas tentang KPI ya. Jadi KPI itu adalah Key Performance Indicators. Jadi nanti kamu sebagai associate atau staff, apalagi kamu sebagai department head atau supervisor, nanti kamu akan diberikan oleh hotel yang namanya KPI. Jadi target-target yang harus kamu achieve selama 1 tahun kamu bekerja misalnya jadi front desk atau jadi front office supervisor, jadi FOM, housekeeper, atau room division manager ya. Jadi KPI ini nanti untuk menghitung skala kenaikan gaji kamu nanti. Jadi performa kerja kamu itu dihitung pakai KPI ya. Salah satu KPI contohnya ada absensi juga, kehadiran. Terus kalau kamu jadi front desk ya, kemampuan kamu bekerja sebagai front desk, berapa banyak tingkat kesalahannya gitu ya. Terus berapa banyak prestasinya, misalnya dapat good comment dari tamu, atau kamu bisa upselling jualan kamar yang jauh lebih tinggi dan sebagainya. Biasanya KPI itu di-setup dari awal hotel buka ya, misalnya kamu di-hire atau direkrut jadi front office, front desk, atau kamu jadi front office manager gitu, jadi FOM. Nanti kamu akan dikasih tahu selain job desk, apa yang harus kamu lakukan, ada juga yang namanya KPI atau target dari performa kita yang harus kita tunjukkan selama kita bekerja di dalam industri tersebut atau di hotel dalam hal ini ya. Nah, KPI-nya ceritanya kita akan cerita tentang rooms department dalam hal ini, front office, housekeeping, dan juga sebagai hotel gitu ya. Jadi hotel itu seperti saya megang misalnya salah satu brand, katakanlah Aston lah gitu, misalnya Aston di Palembang gitu ya. Nanti akan reportingnya ke Jakartanya sebagai performan dari hotel. Nah, misalkan saya sekarang megang di Marriott, dan misalnya di Belitung, nanti performan hotel kita berbanding dengan seluruh hotel-hotel Marriott di Indonesia. Seperti apa sih posisinya, dari sisi revenue-nya, okupansinya. Kalau secara hotel lebih luas ya, ada selain masalah revenue, juga masalah kekaryawanan juga. Turnover pegawainya seperti apa, jumlah trainingnya seperti apa, dan sebagainya. Gitu ya. Kita lanjut. Di sana berubah nggak? Di tampilan kamu berubah nggak itunya, apa namanya, template-nya, apa, slide-nya? Berubah nggak? Template-nya berubah? Berubah. Oke ya. Nah, kita mau ngebandingin ini yang sangat mudah adalah dua contoh dari hotel ya. Yang satu hotel yang konsepnya resort, di mana tingkat huniannya akan banyak di weekend atau di public holiday gitu ya. Jadi kalau kayak school holiday gitu, liburan sekolah kayak Bali, Jogja, Bandung, itu rame ya. Atau kalau Palembang, saya belum pernah sih kerja pas di Palembang pas lagi musim libur gitu ya. Tapi mungkin kalau Palembang lebih dekat tipenya dengan bisnis hotel, karena dia lebih banyak, mungkin orang datang ke Palembang untuk meeting dengan perusahaan-perusahaan di Palembang, atau government dengan urusan dengan pemerintah kota Palembang atau Pemprov Sumsel dan sebagainya. Trennya biasanya kalau bisnis hotel ya dia ramenya di weekday ya. Tapi kalau yang leisure atau resort hotel ramenya di weekend atau di di public holiday dan sebagainya. Kombinasi dari dua hotel itu ya seperti di kota-kota di Jogja, Bali, Jakarta juga, jadi dia weekday bisa diisi dengan orang meeting atau MICE, tapi bisa diisi dengan orang yang mau liburan atau leisure gitu ya. Nah, nanti KPI-nya sudah dibedain, KPI hotel resort sama KPI hotel bisnis, karena masing-masing hotel punya karakteristik masing-masing. Nah, nanti template-nya kurang lebih seperti itu. Nanti kamu kalau jadi revenue manager kamu, atau jadi front office manager, nanti kita dapat desk-nya seperti ini, tampilan seperti ini. Jadi kita dikasih tahu dashboard-nya itu bahwa revenue-nya per bulan Januari ini
penjualan kamar misalnya ini 240.000 US dollar gitu ya. Tapi kalau di Indonesia sekarang menggunakannya satuannya rupiah ya. Tapi kalau brand asing tetap rupiah, tapi nanti ada konversi dalam US dollarnya berapa. Tapi kalau kamu kerja di Singapura ya nanti ininya Singapura dolar. Kamu kerja di Middle East ya nanti Middle East itunya apa misalnya ringgit kayak atau ringgit apa namanya tuh dinar kayak atau apa gitu ya tergantung dari negara tersebut. Jadi tapi secara umum dia punya reportingnya dua. Jadi negara apa foreign currency mata uang currency-nya negara tersebut plus US dollar biasanya ya. Nah ini kita contoh yang ambil yang report pakai US dollar. Jadi revenue-nya room segini, F&B segini dan sebagainya. Kita lihat tren. Nah ini biasanya kamu nanti jadi front office manager, kamu akan baca nih. Di sini kan kita lihat bahwa paling ramai itu mulai dari Jumat ke Sabtu ya. Jadi justru weekend-nya ramai di sini. Weekday-nya tidak terlalu, masih di bawah 50%. Tapi once udah Friday, dia pick up di atas 70 sampai 80. Ya artinya ini konsepnya lebih banyak ramainya di weekend gitu ya. Nah dari sini kita bisa lihat, nah dasar-dasar ini nanti buat kamu bikin forecasting, peramalan, bahwa kamu nanti tren peramalannya pasti di weekday-nya tidak setinggi dengan di weekend ya, karena kita lihat di sini weekday-nya rata-rata 45% sampai dengan 54. Tapi lihat kamu Jumat dan Sabtu, okupansi di 74 sampai 82. Artinya di weekend justru pick up ya okupansinya. Ya batasan weekend juga ada beda-beda ya. Ada orang yang weekend mulai dari Friday, ada yang mulainya di Sabtu aja. Jadi Sabtu Minggu misalnya masuk weekend, Minggunya juga masih rame, orang check out di Senin. Atau rame di Jumat, sampai Sabtu check out-nya di Minggu. Ya. Tergantung dari market masing-masing hotel ya. Nanti bisa digambarkan dalam kurva ini dari sisi ADR, ADR itu average daily rate atau average room rate ya. Nah ini adalah dashboard yang kita gunakan sehari-hari. Jadi waktu kamu morning briefing, revenue meeting, salah satu dashboard yang digunakan ini. Nah nanti kalau kamu jadi revenue manager setiap hari kerjanya ngeliat ini trennya. Nih tanggal-tanggal berapa kita sepi, tanggal-tanggal berapa kita pick up gitu ya. Ini cerita revenue, ini F&B, room revenue, ini yang lain-lain. Tapi biasanya nanti kamu lebih fokus di rooms ya. Berapa sih tingkat huniannya, berapa average room rate-nya, berapa RevPAR-nya, berapa okupansinya. 3 formula ini yang kamu harus kuasain ya. Tapi ini semua sudah terinstall di dalam sistem, jadi kita nggak menghitung manual lagi. Tapi pengetahuan kita numerik membaca angka juga menjadi penting ya, apalagi kalau kamu bisa Excel, bisa bikin formula, bisa bikin kayak pivot table. Nah, kamu belajar tuh nanti, karena nanti itu penting buat kamu bikin analisa. Syukur-syukur kalau hotel kamu udah punya revenue management yang bagus ya, semua sistemnya sudah install. Tapi bayangin kamu jadi revenue manager di hotel yang nggak punya sistem. Berarti kamu harus setup sistemnya. Nah, kayak tampilan-tampilan gini bisa di setup di Excel. Nanti kamu belajar dari Excel gimana menampilkan pie chart atau grafik begini gitu ya. Nanti tampilannya ada di Excel. Kamu tinggal ngikutin aja di situ, ada contoh-contohnya di Excel gitu ya. Nah, kita juga selain tadi membahas ini sisi revenue, kita juga membahas kalau kita di morning briefing, bahas juga masalah nanti ada cost dan expense gitu ya. Dengan tingkat hunian tinggi, ya menyebabkan nanti dari sisi housekeeping yang kita harus nyiapin room boy-nya, nyiapin linennya, jangan sampai kurang dan sebagainya. Terus pastiin juga engineering kondisi airnya, persediaan airnya cukup. Terus kalau di Palembang bisa sering mati listrik, ya siapin gensetnya selalu dalam kondisi kondisi ready gitu ya. Once nanti ada mati lampu, hitungannya biasa kita dalam di bawah waktu 10 detik ya. Jadi kalau kamu mati lampu atau mati listrik, kamu hitung di berapa detik. Kalau genset yang bagus itu
dia kedipan mata gitu kadang-kadang. Jadi PLN tiba-tiba hilang, dia cuma ngedip, si genset langsung masuk. Artinya bagus tuh kamu punya genset. Tapi bayangin kamu pernah ngalamin mungkin satu hotel, waktu listriknya mati, gensetnya tuh masuknya lama. Nah itu ada problem. Problemnya apa? Kalau kita lagi ada orang meeting, lagi presentasi, tiba-tiba fokusnya mati gitu ya. Dan untuk menampilkan kembali, takes time. Belum kalau internetnya juga ikut mati gitu ya. Karena listriknya mati. Nah itu jadi harus menjadi perhatian ya di sisi operation. Kamu juga kalau di FO, once itu kamu mati, terus tiba-tiba PC kamunya nggak bisa muncul kan, repot kamu mau check-in, kamu mau nanya bill, segala macam, nggak bisa gitu ya. Jadi itu yang harus kamu pastiin dan kamu tanya nanti di engineering kira-kira berapa lama sih Pak gensetnya bisa otomatis masuk ke PLN. Itu pengetahuan lah buat kamu ya. Lanjut ini adalah formula dasar ya untuk mengetahui yang namanya revenue management. Jadi kita harus tahu average daily rate atau average room rate gitu ya. Beberapa hotel menyebutnya average daily rate. Beberapa hotel menyebutnya average room rate. Sama, cuman beda literasinya ya. Jadi average daily rate kebanyakan di hotel-hotel brand Amerika ya. Kalau average room rate biasanya brand-brand yang banyak di Eropa. Nah, di Indonesia kadang-kadang ada yang menggunakan EDR, ada yang IRR, tapi maksudnya sama. Jadi ngitungnya adalah berapa penjualan kamar, room revenue, dibagi dengan kamar yang terjual gitu ya. Jadi harga rata-rata di Palembang tuh berapa sih average room rate-nya? Oh, kalau kita gitu nanti kita hitung misalnya Aston di luar dari servis sama pajak misalnya 600.000 ya. Atau misalnya harga jualnya 1 juta, berapa harga ARR-nya? Nanti kamu cara nyarinya jadi 100 juta dibagi 1,21. Kenapa 1,21? 21 itu adalah 10% pajak, 10% servis, ditambah 11% pajak, jadinya 1 dibagi 1,21. Jadi kalau ditanya berapa sih harga net kamarnya atau average room rate-nya, jadi nanti dari 1 juta itu kamu bagi 1,21, dapatlah itu harga ARR-nya ya. ARR itu bersih ya, udah dipotong pajak, udah dipotong servis ya. Tapi ada beberapa hotel brand-brand di Amerika kayak kami di Marriott, average rate itu dimasukin ke dalam service charge. Jadi service charge komponen dari average rate, ya tergantung beda brandnya sih. Ada brand di Indonesia rata-rata average rate di luar dari tax dan service ya. Di sini ada yang mau nanya? Palembang ada yang mau nanya? Kalau ada saya lanjut. Belum ada, Pak. Selain ARR, kita aja dulu ada revenue per available room. Kalau yang tadi dibagi number of room sold, jadi room revenue dibagi room sold. Kalau yang REVA dibagi total kamar yang tersedia. Tersedia mau terjual, kayak mau tidak terjual, dihitung gitu ya. Idealnya berarti REVA lebih kecil, karena jumlah kamarnya misalnya 100, tapi yang terjual 80. Berarti ARR-nya jauh lebih tinggi karena dibaginya cuma 80, tapi yang di sini dibaginya 100 gitu ya. Nah, REVAR ini juga parameter nih nanti. REVAR biasanya digunakan juga untuk investor untuk melihat rata-rata REVAR-nya berapa sih, nanti bisa balik modalnya berapa lama, nanti kelihatan di REVAR. Jadi REVAR ini lebih menghitung room revenue dibagi dengan kamar yang tersedia. Jadi kamar yang tersedia itu ternyata nggak semua bisa laku tuh ternyata. Kalau lihat ARR sih tinggi, tapi lihat REVAR-nya kok rendah, berarti banyak kamarnya yang kosong atau okupansinya nggak penuh. Nah ini menjadi bahan analisa kenapa kok REVAR-nya nggak tinggi. Padahal dulu waktu bikin studi kelayakan, bikin hotel di Palembang katanya okupansinya, REVAR-nya bagus. Ternyata kenyataannya nggak bagus dan sebagainya ya. Oke, selain REVAR, ya okupansi yang utama. Biasanya kamu kan selalu tanya berapa sih okupansi rate-nya gitu ya nih.
Jadi occupancy rate kamu udah tahu rumusnya adalah jumlah kamar yang occupied, occupied bisa dua ya, ada yang paying sama non paying ya. Yang non paying apa aja, ada yang tahu nggak yang non paying? Kalau paying kan bayar, yang non paying yang masuk ke occupied apa aja? Ada yang tahu nggak? Kalau saya ngasih komplimen masuk ke occupied atau non occupied? Occupied. Kalau kamar kita itu komplimen itu masuk ke occupied ya, dalam artian kita ngasih komplimen yang emang related ke bisnis ya. Tapi kalau kita ngasih komplimennya ke government sebagai personal, nah kalau di beberapa brand itu nggak boleh gitu ya. Tapi di brand yang terutama brand-brand Amerika ya, karena brand Amerika itu kita harus tunduk kepada aturan no corruption gitu ya. Jadi kita nggak boleh ngasih yang namanya komplimen buat pemerintah gitu dengan harapan nanti ada timbal baliknya. Jadi komplimen itu hanya bersifat mutual business gitu. Jadi kamu ngasih komplimen ke airline, oke, fine, karena kamu ada hubungan dengan bisnis. Tapi kalau kamu ngasih ke misalnya ke polisi kemana di dalam aturan brand, terutama brand-brand Amerika dan Eropa itu sangat strict ya, kita nggak boleh memberikan, karena itu sama dengan corruption gitu ya. Sedangkan kita waktu kamu masuk di dalam brand besar itu, kamu harus menandatangani dulu fakta integritas, tidak boleh melakukan melakukan ya pemberian kepada pihak yang tidak memberikan bisnis gitu ya. Ini sebagai pengetahuan aja. Nah, average length of stay juga dibutuhkan buat kita buat analisa. Jadi berapa lama sih tamu rata-rata nginep di Palembang itu? Kalau kita lihat nanti kamu tinggal hitung aja berapa sih total occupancy-nya atau occupied-nya dibagi dengan number of booking. Jadi nanti kelihatannya ada satu orang menginap 2 malam, 3 malam gitu kan. Jadi cara membaginya ini ya rumusnya. Length of stay ini kita bisa, ini relatednya sama F&B ya. Berarti buat breakfast. Buat breakfast kenapa? Kalau length of stay-nya panjang, berarti kamu harus punya variasi buffet-nya. Untuk breakfast harus misalnya ada 30 rotasi menu makanan gitu ya. Sehingga orang yang nginep dalam 1 minggu tidak akan dapat menu yang sama, biar nggak bosen gitu ya. Nah ini juga length of stay juga digunakan untuk housekeeping. Berarti rata-rata nyuci linennya berapa kali? Kalau dia rata-rata stay-nya 2 malam, ya pasti bisa jadi setiap malam diganti, setiap hari diganti, atau cukup 2 malam diganti. Itu kan mempengaruhi ya. Jadi nanti kamu akan melihat kebiasaan-kebiasaannya dari length of stay ini. Nah, ada plus dan minus ya. Kalau tamu-tamu yang long stay, dari sisi volume kan kamu dapat banyak ya. Karena misalnya saya long stay 1 tahun gitu di Hotel Windham. Berarti secara okupansi udah ada tamu yang nginep setahun. Tapi mungkin dari segi harga, karena saya long stay, harusnya harganya jauh lebih murah dong, karena hotel kan dapat okupansinya gitu kan. Nah, jadi plus minus nantinya, ada yang dari sisi revenue-nya agak kecil, tapi volume okupansinya tinggi. Jadi nanti kamu kalau jadi GM, jadi front office manager, atau sales, nanti kamu mau milih nih antara volume, okupansi, atau harga jual. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kamu ngejarnya okupansi aja, regardless mau harga murah, harga mahal, yang penting penuh gitu ya. Nah, konsekuensinya oke, bagus secara hotel penuh, tapi apakah penuh itu sudah menjadi penjualan maksimal? Belum. Makanya ada revenue management. Ya, revenue management ini nanti kita ngebahas. Mendingan mungkin okupansinya 60, tapi saya harga jualnya mahal. Dibanding tetangga saya jual 100% okupansi, tapi harganya murah. Secara ujung-ujung revenue-nya lebih bagus saya gitu, atau profitnya lebih bagus saya, karena dari sisi maintenance-nya saya nggak terlalu gede.
karyawannya, payroll-nya saya bisa kontrol gitu kan, linennya, nyucinya nggak terlalu banyak gitu ya. Nah ini adalah konsekuensinya atau apa, impact-nya ke semua operation di dalam hotel gitu ya. Jadi makanya revenue manager itu dibutuhkan. Jadi seorang laundry harus bisa ngitung kira-kira kalau kamu okupansinya rata-rata 60 terus, nyucinya kudu berapa kali nih gitu, karena par housekeeping-nya, linennya cuma 2 gitu ya. 2 itu berarti kan 1 di kamar, 1 di laundry, berarti laundry-nya kering, masuk lagi besoknya ke kamar, bisa dibayangin kan perputaran terlalu tinggi gitu ya. Nah ini hal-hal yang menjadi perhatian, makanya di revenue meeting ini atau revenue management ini impact ke semua sisi operasional ya. Tadi dari sisi F&B, breakfast variasinya, terus F&B juga gimana caranya kalau tamu long stay supaya lounge-nya rame, mungkin minumannya harus, promonya harus bagus, ada entertainment-nya dan sebagainya gitu ya. Kita lanjut. Nah, formula lainnya adalah gross operating profit per available room. Nah, ini biasanya lebih ke area investment gitu ya. Berapa banyak sih apa namanya dalam penjualan satu kamar itu dikurangin biaya-biaya, berapa profitnya gitu loh. Nah, kira-kira nanti investasinya berapa lama ya? Saya bangun hotel dengan 100 kamar di Palembang, misalnya investasinya 100 miliar nih bangun kamar, dibagi 100 kamar, berarti rata-rata per kamar 1 miliar kan investasinya. Nah, balikin investasi 1 miliar itu berapa lama? Nanti salah satunya dihitung dengan GOP par. Jadi harus berapa banyak okupansinya dan dalam berapa bulan, dalam berapa tahun nilai investasi saya akan balik gitu ya. Itu namanya GOPAR ini, gross operating profit per available room. Lanjut. Nah, kita juga ada istilah cost per occupied room. Jadi dari satu kamar yang terjual itu kan ada linen yang harus dicuci, ada room boy yang menyiapkan. Nah, room boy itu kan ada gajinya ya, kalau misalnya daily worker, ya gaji per harinya berapa, itu menambahin cost-nya. Jadi untuk jualan kamar, misalnya Hotel Aston Palembang, harga kamarnya 700.000. Di dalam 700.000 itu nanti kita harus bayar biaya apa namanya kasualnya atau daily workernya, misalnya sehari misal 100.000 lah misal ya. Terus daily worker itu dari 100.000 sehari dia bisa misalnya bisa menyelesaikan 10 kamar. Berarti 100.000 dibagi 10 misalnya per kamar, jadi cost-nya 10.000 gitu ya. Itu dari sisi labor tuh. Belum kita ngasih makan juga kan, ada laundry linennya, ada towelnya, terus air yang dipakai juga ada air panas kan, ada air listriknya, TV, chemical dan sebagainya. Nah, total biaya-biaya itu dimasukkan ke dalam namanya cost per occupied room. Jadi untuk menjual satu kamar di Hotel Aston di harga 700.000 itu, biayanya apa aja tadi, labornya berapa. Jadi mulai gaji housekeeper-nya, gaji room boy, nanti di total dibagi dengan jumlah kamar yang tersedia sehari siap dijual gitu ya. Ditambah tadi biaya chemical untuk pembersihan housekeeping, misalnya bersihin kamar mandi, terus belum biaya linen, laundry-nya, terus apalagi buat pewanginya, biaya flash dan sebagainya, itu dihitung tuh. Nah, total biaya per kamarnya itu adalah yang namanya ini, cost per occupied room. Nanti akan dibandingin cost per occupied room Hotel Aston Palembang dibanding dengan Hotel Aston Jakarta gitu, atau Aston Bandung. Nanti hotel mana yang cost per occupied room-nya paling rendah gitu ya. Kita bisa belajar kenapa sih Palembang bisa lebih rendah. Oh, ternyata UMK-nya beda. Jakarta lebih mahal, misalnya di Jakarta 5 juta per orang, mungkin di Palembang bisa 4 juta gitu. Itu salah satunya. Terus luasan kamarnya berapa besar? Yang di Palembang ternyata nggak gede-gede amat, cuma 16 square meter, sedangkan yang di Jakarta ada yang 28, 22 gitu kan. Nah, itu juga menjadi
pembedanya ya, tapi cuma nanti kita bisa lihat nanti. Biasanya kita kalau hotel yang sama dalam satu brand, akhir bulan akan dibandingin nih, misalnya Aston Palembang berbanding Jakarta, berbanding Bandung, dan mana yang paling rendah. Nah, biasanya itu menjadi prestasi bagi hotel tersebut, prestasi GM-nya, prestasi housekeeper-nya, dan sebagainya ya. Untuk adjusted governance ini jarang ya, tapi ini juga formula yang ada di dalam industri hotel, tapi untuk di kuliah sih nggak terlalu sering dibahas ini ya. Di industri kok nggak semua membahas tentang ini. Nah, setelah tadi kan udah ada KPI-nya ya. KPI itu kan tadi targetnya. Nah, untuk mengejawantahkan target itu atau alat ukurnya menggunakan namanya, ada yang menggunakan balance scorecard ya. Jadi dikasih balance scorecard-nya, misalnya kamu balance scorecard-nya kamar harus selalu bersih dari guest comment gitu ya. Misalnya guest comment-nya tentang room cleanliness berapa, terus tentang staff friendliness-nya berapa. Nanti ada balance scorecard-nya tuh. Tergantung dari departemen masing-masing. Kalau kamu misalnya jadi front office manager, misalnya jumlah komplain di OTA berapa banyak, berapa yang di solve, biasanya dikasih percentage, misalnya harus 5% gitu dari semua komplain yang tidak terjawab, semuanya harus 95% harus terjawab gitu. Salah satu targetnya, metriknya itu gitu, cara hitungnya gitu ya. Jadi nanti masing-masing udah ada KPI, tapi metriknya atau caranya, waktunya, timekeeper-nya itu di breakdown di masing-masing metrik ya. Kalau di brand kami disebutnya balance scorecard. Mungkin di Hilton juga sama, namanya quality balance scorecard. Mungkin di brand lain beda. Intinya sama, kita menghitung berapa yang tadi untuk mensupport balance scorecard, KPI-nya tadi ya. KPI adalah targetnya, balance scorecard itu alatnya, tools-nya gitu ya. Untuk melakukan KPI itu menggunakan balance scorecard. Nah, balance scorecard itu nanti macam-macamnya banyak ada. Ya tadi saya sampaikan kalau front office mungkin mulai dari room readiness, berapa lama sih check-in time gitu kan. Nah, itu bisa menjadi KPI itu. Balance scorecard-nya ya. Lanjut, itu kan dari sisi operation ya. Nah, sekarang sisi ke finansialnya. Nah, dari sisi finansialnya, sorry, kamu sebagai front office manager dikasih target, misalnya revenue-nya, room revenue-nya, katakanlah ini room ya, room revenue-nya budgetnya 50.000 US dollar, actual-nya kamu hanya 47, berarti kamu kan below budget ya. Nah, ini salah satu target, berarti kamu untuk KPI sisi revenue cycle, metriknya menggunakan varian analisis, kamu nggak achieve. Ternyata antara budget sama aktual, actual-nya jauh di bawah budget gitu ya. Atau misalnya kayak gini, nah ini juga sama, biayanya di atas budget. Ini udah revenue-nya di bawah budget, expense-nya di atas budget. Nah ini performanya nggak bagus nih, harusnya revenue-nya bisa achieve, tapi expense bisa dikontrol ya, bisa di bawah gitu ya. Ini salah satu contoh dari matrix sisi finansial ya. Ini cara ngitungnya seperti ini. Pokoknya berapa perbedaannya itu variance ya, dibagi dengan nilai budget figures-nya untuk ngatur berapa persennya itu gitu ya. Nah, biasanya beberapa hotel memberikan percentage toleransinya gitu ya, berapa persen. Biasanya kalau on target berarti on budget, tapi kalau yang diperbolehkan mungkin minus 5% gitu dari budget. Misalnya budgetnya 185 ya, kamu hanya 5% di bawah ini. Artinya perform. Artinya kamu perform gitu, bekerja secara baik gitu. Tapi kalau di luar dari itu berarti kamu performanya nggak bagus gitu ya. Nah, kalau di atas 185 berarti kamu udah well perform, jadi kamu bagus banget gitu ya. Nah, biasanya nanti reflect-nya ke bonus nih, nanti kamu ada bonusnya gitu.
Di KPI-nya juga dicantum jika kamu achieve revenue-nya sekian persen, maka ada bonus buat tim atau bonus buat department head gitu. Di Evo juga nanti bisa breakdown siapa yang bisa jualan upselling gitu ya. Nanti di record, dilombain siapa yang paling tinggi dia yang dapat ininya, dapat namanya, dapat penghargaannya ya. Nah, untuk yang namanya tadi balik ke ide awal kan Key Performance Index ya. Key Performance Index itu kan dibikinnya nanti biasanya sih dari korporasi ya, kalau dari Marriott dari Marriott Amerikanya turun ke Marriott Asianya, dari Marriott Asia turun ke Marriott Indonesia gitu ya. Dari Marriott Indonesia turun ke masing-masing GM-nya, ke hotelnya. Jadi saya dapat misalnya KPI-nya ada 7 gitu. Salah satunya misalnya saya harus nyiapin RevPAR-nya harus budget, terus misalnya FB revenue harus office budget di atas budget, guest comment-nya harus di atas, guest comment harus bagus semuanya, terus mungkin profit-nya juga harus. Jadi dari sisi staffing, dari sisi finansial, dari sisi operation, dari sisi tamu, itu disebut di dalam balance scorecard itu ya. Jadi balance scorecard itu ada 4 aspek ya, dari sisi performance keuangan, performance operasional, terus bisnis yang berkembang dalam artian engagement ke tamunya gitu ya, atau bisnisnya sustain terus gitu ya. Nah biasanya dari KPI-nya GM diturunin nanti, FOM-nya KPI-nya apa untuk membantu GM, housekeeper-nya KPI-nya apa untuk membantu goals-nya GM atau goals-nya housekeeper. Nah dari FOM turun lagi nanti ke front office supervisor, turun lagi ke front desk ke kamu gitu. Nah semua itu nanti dapat KPI-nya. Nah masing-masing KPI itu saling membantu untuk meningkatkan KPI hotel ya. Jadi hierarkinya seperti itu. Jadi diharapkan semuanya bisa well perform sehingga hotelnya bisa bisa achieve target dari KPI yang diminta oleh brand-nya atau corporate-nya ya. Biasanya ini hitungannya dari Januari sampai Desember. Nanti di Februari bulan depannya di recap kira-kira hotelnya masuk berapa banyak itunya KPI-nya. Dari 7 itu mana yang achieve, mana yang below, mana yang over. Nah itu menjadi prestasi bagi hotel, bagi GM-nya, bagi department head-nya gitu ya. Di sini ada yang mau nanya nggak? Ada, saya lanjut ya. Nah jadi key performance index itu yang terus saya sampaikan itu dipengaruhi oleh variabel yang banyak ini ya. Jadi dari variabel tadi kan misalnya airline-nya bagus, hotelnya rame karena flight-nya banyak, itu pengaruh ya. Terus dari sisi harga jual kamarnya bagus tinggi ya pengaruh tadi ke achieve budgetnya, pembayaran gaji nggak telat, bayar apa karena revenue-nya bagus terus dan sebagainya. Nah ini salah satu contoh, bukan salah satu, ini variabel-variabel yang membentuk performance indicators. Jadi yang mempengaruhi bagus atau tidak bagusnya ini. Dengan guest yang selalu returning guest akan mempengaruhi bagus. Dengan komen tamu yang selalu bagus akan menyebabkan returning guest. Terus karena corporate-nya jalan, bisnis corporate-nya juga ramai dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah contoh dari kembali variabel-variabel yang membuat mempengaruhi KPI hotel tersebut. Oke, ada yang mau nanya? Kalau nggak nanya saya kasih kuis ya. Jadi kuisnya untuk minggu ini apa yang dimaksud dengan varian aja betul budget berdasarkan your opinion ya. Ini bukan ya, dari apa yang saya paparkan ini ya, dengan bahasa kamu ya. Jadi harusnya nggak sama ya. Jangan lupa nanti di email ya, nama kampus, kelas, dan mata kuliahnya. Oke, nanti materinya saya share. Videonya juga nanti kalau sudah beres saya share juga. Oke, ada pertanyaan? 6A.
Any question? Nggak ada? Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri. Thank you. Ini ya ketua kelasnya, kalau ini infonya jangan dadakan ya. Saya kan bukan dosen yang day to day di kampus, itu saya ada kerjaan juga. Jadi tolong infonya lebih awal gitu ya. Misalnya mau kuliah sore, yang ngasih tahunya pagi hari gitu ya. Karena saya juga ada activities lain, jangan last minute kan tadi 3:30 baru saya di remind ya. Karena saya nggak fully sebagai dosen, saya juga ada kerjaan lain. Oke, thank you and see you next class ya. Thank you. Thank you, Pak. Thank you, Pak Dino.